Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khair anak-anak. Ya, Sobahul Nur. Kembali lagi bersama Ibu Intang Nuralinda di mata pelajaran Akidah Akhlak. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu kelas 91 dengan nama 1. Ali Andriansah, 2. Alpiansah, 3. Asti Aryani, 4. Aulia Agustin, 5. Bagia Nugraha, 6. Dery Perdiansyah, 7. Erik Sebastian, 8. Ervina Agustin, 9. Farhan, 10. Lintang Zulfa Al-Hadits, 11 M. Samsul Rizal Arafli, 12 M. Paris Mauludin, 13 Melani, 14 Muhammad Raihan, 15 Muhammad Rizki, 16 Neng Erlin, 17 Neng Sophia, 18 Nispi Agistiani, 19 Farhan Maulana, 20 Ripal, 21 Rizka Hafnila, 22 Rolita Dewi Armananti, 23 Rudi Aditya, 24 Sapul Pajri, 25 Salma Nur Laila, 26 Sani, 27 Siti Nur Jamilah, 28 Siti Zahra, 29 Sofwa Halwa Laila, 30 Solehila Bionci, 31 Sri Mulyani, 32 Syifa Ramadhani, 33 Bulan. Sekarang kita menuju materi baru, yaitu menghindari riya. Namun sebelumnya Ibu akan tanyakan lagi materi yang lalu, yaitu tentang apa? Ya benar, minggu lalu kita belajar tentang meyakini keberadaan malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Apakah malaikat itu? Betul sekali. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bersifat gaib, diciptakan dari cahaya atau nur, wujudnya tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, diraba, dicium, atau dirasakan oleh indera manusia. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Sebutkan nama-namanya. Betul sekali, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 dengan nama-nama. 1. Malaikat Jibril, 2. Malaikat Mikail, 3. Malaikat Israfil, 4. Malaikat Israel, 5. Malaikat Munkar, 6. Malaikat Nakir, 7. Malaikat Rakib, 8. Malaikat Atid, 9. Malaikat Malik, 10. Malaikat Ridwan. Apa saja makhluk yang tergolong makhluk gaib? Betul sekali, makhluk gaib selain malaikat adalah jin, setan, dan iblis. Baiklah, kalau begitu kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang menghindari riya. Agar bisa lebih memahami materi ini, silahkan kalian semua buka link ini. Link berisi modul untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai menghindari riya. Berikutnya kita lanjut ke bagian pengembangan materi. Materinya adalah menghindari riya. Apakah riya itu? Riya tergolong sebagai perbuatan yang mampu menyebabkan penyakit hati. Perbuatan ini juga bisa menghapus amal baik. Pengertian riya secara bahasa yakni berasal dari kata ar-riya'u, yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Riya merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Orang riya adalah seseorang yang beribadah hanya karena ingin dianggap sebagai sosok taat pada agama. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Al-Quran Surah Baqarah ayat 264 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia." Mengapa kita diharuskan menghindari sifat riya? Riya merupakan perbuatan yang tercela dalam ajaran agama Islam. Allah melarang hambanya bersikap riya. Tak hanya itu, Allah juga meminta hambanya untuk menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada riya. Sebenarnya tujuan utama dari beribadah atau beramal hanya dilakukan demi mencari ridha Allah. Allah membenci orang yang berbuat riya serta mengharamkannya. Bisa dikatakan pula riya sebagai syirik kecil, karenanya perlu untuk dijauhi oleh setiap manusia. Perbuatan ini juga bisa diartikan sebagai sikap yang muncul akibat kurangnya pemahaman akan tujuan amal serta ibadah yang dilakukan. Riya muncul karena kurangnya iman kepada Allah,
hari akhir dan ketidakjujuran kala menjalankan perintah agama. Hukum sikap riya adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Sud. Ini juga sesuai dengan hadis sebagai berikut. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul ashar, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Arya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk beramal, namun dengan niat semata-mata hanya karena Allah Sud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaihi. Itu berarti apabila seseorang melakukan suatu amalan karena Allah Sud, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Sementara itu, bagi seseorang yang beramal dan beribadah tidak dilandasi niat karena Allah Sud, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Sud. Untuk apa kita mengenal materi ini? Sebagaimana yang telah dikatakan, bahwa sifat riya merupakan perbuatan tercela dan sifat ini dapat menghilangkan amalan baik seseorang. Riya merupakan penyakit hati yang harus dihindari, sebab dapat merusak amal kebaikan manusia. Riya juga termasuk salah satu sifat munafik. Orang yang berbuat riya tidak akan mendapatkan pahala apapun atas kebaikan yang mereka kerjakan. Baik, mudah-mudahan kalian semua paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.